Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Bapak Indra Ruspada, STMTI, selaku dosen pengampu mata kuliah data mining. Sebelumnya kami dari kelompok teman-teman ini kelas D yang beranggotakan yang pertama ada Axel dan Rafael Stoner, kemudian ada Resma Dinugroho, kemudian yang ketiga ada Jidan Ravinder Utomo, kemudian yang keempat ada Novel Zaki Indias, dan yang kelima ada Faisal Hussein Adiasa. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari analisis data terhadap dataset wisudawan FSM. Untuk yang pertama, mengenai business understanding, yakni tujuan utama pembuatan analisis data ini, yakni bertujuan untuk menggali informasi terkait mahasiswa lulus tepat waktu atau melebihi waktu yang mencakup yang pertama, tren mahasiswa lulus tepat waktu, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa lulus tepat waktu, yang ketiga, identifikasi kelompok dengan pola tertentu seperti IPK, total score, dan judul skripsi. Kemudian, manfaat bagi organisasi terhadap analisis data ini, yang pertama, untuk meningkatkan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu, yang kedua memuaskan pengambilan domisili mahasiswa untuk jalur SNMPTN, kemudian untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu di FSM. Dengan secara khusus dapat membantu untuk perencanaan strategis, pengambilan keputusan operasional, dan evaluasi kebijakan yang ada di fakultas maupun program studi. Kemudian fokus masalah pada analisis ini yang pertama untuk melihat persebaran IPK mahasiswa di masing-masing program studi. Kemudian melihat korelasi antara IPK dengan lama studi. Yang ketiga perbandingan efektifan program studi. Kemudian yang keempat topik skripsi di masing-masing program studi serta pengaruhnya terhadap lama studi serta tren pemilihan topik skripsi. Kemudian ada analisis lokasi asal mahasiswa terhadap kolom, TOEFL, IPK, dan lama studi serta persebarannya. Kemudian yang keenam ada tren mahasiswa lulus tepat waktu. Dan yang terakhir, fitur apa saja yang cukup berkualitas kuat terhadap lulus tepat waktu. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal Hussein. Oke, selanjutnya dari KRIS-DM itu yang dilakukan adalah data understanding. Nah, dari data understanding ini kita mengambil data wisudawan FSM, kita dapatkan 42 kolom sebagai berikut. Lalu dari 42 kolom itu tentunya kita akan menggunakan fitur-fitur yang perlu digunakan, yaitu di sini contohnya ada 11 fitur. Yang pertama contohnya ada tempat lahir mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa, lalu tingkat program studi yang diambil, nama program studi, dan lain sebagainya seperti yang disebutkan dalam layar itu ada 11. Selanjutnya ada data yang dihilangkan, yaitu ada 5 seperti yang ada di layar karena dia itu mengandung null atau nil value. Selanjutnya ada data yang dihilangkan karena bersifat repetitif dan tidak mengandung makna apapun, yaitu di sini contohnya ada 9. Yang pertama ada nama dekan yang menjabat, nomor fakultas, kode fakultas, dan lain sebagainya, seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya ada data mahasiswa yang tidak digunakan karena tidak ada korelasinya. Yang pertama ada indeks, itu hanya menyatakan urutan, lalu ada NIM mahasiswa dan nama mahasiswa, dan lain sebagainya, yaitu ada 11 seperti yang ada pada layar. Selanjutnya ada data lain yang dihapus karena sebab lain, yaitu data pembimbing dosen yang mana disebabkan karena tidak merepresentasikan topik skripsi yang diambil oleh mahasiswa, yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2 di sini kolomnya akan dihapus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Novel Zaki Imtiaz. Baik, untuk langkah yang selanjutnya yaitu adalah data preparation di mana kita akan melakukan remapping terhadap data set kita, di mana untuk kolom asal mahasiswa itu akan kita remap, di mana datanya itu yang awalnya jadi dari kota dan per kota akan dijadikan menjadi per provinsi. Dan remap selanjutnya itu adalah merubah nama fakultas, di mana karena adanya perubahan nama program studi, maka kita perlu melakukan remap yaitu ilmu komputer menjadi informatika dan kimia murni menjadi kimia. Lalu untuk skripsi juga akan kita lakukan remap, di mana pemfokusan skripsi masing-masing mahasiswa akan di-remap dengan filter program studi masing-masing. Lalu kita akan juga melakukan handle outlier dengan menggunakan winsorizing. Dan untuk menghandle kolom 0, kita akan menggunakan method vfill untuk mengisi data yang kosong tersebut dengan data setelahnya. Oke, itu buat remap provinsinya. Ke atas lagi, ke atas. Yep. Oke. Lalu kita juga akan melakukan drop data dari hasil data understanding tadi, di mana kita akan melakukan drop null data,
lalu kita akan melakukan drop terhadap data mahasiswa yang tidak digunakan, melakukan drop terhadap data fakultas yang tidak digunakan karena fakultasnya sama, lalu melakukan penghapusan terhadap data pembimbing, dan juga data repetitif yang tidak memberi insight juga kita drop. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan terhadap pengubahan nama program studi dan analisis kata kunci skripsi. Pertama, untuk pengubahan nama studi, kita akan mapping untuk untuk program studi ilmu komputer, kita akan ubah menjadi informatika, dan seterusnya untuk semua program studi yang ada di dataset. Selanjutnya kita akan pisahkan beberapa judul skripsi dari semua program studi yang ada menjadi dataset yang berbeda, lalu kita akan analisis tiap datasetnya dengan menggunakan pertama kita akan memfilter stopword-nya, ya filter stopword Indonesia, lalu kita akan meranking 30 kata yang paling umum dari beberapa judul skripsi yang ada tiap program studi. Dalam hal ini pada fisika kita terdapat beberapa top 3-nya, yaitu misal analisis, data, dan sistem. Selanjutnya untuk menambahkan informasi, kita juga meremove beberapa angka seperti data dan daerah, misal untuk mendapatkan kata kunci yang lebih bermakna lagi. Lalu akan dilanjutkan kepada semua program studi selanjutnya, yaitu selanjutnya ada biologi, misal terdapat kata kunci yang paling umum, yaitu pertumbuhan, pengaruh, tanaman, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk pada matematika terdapat beberapa kata kunci yang populer, yaitu graf, model, fuzzy, bilangan, dan seterusnya. Selanjutnya, pada program studi statistika kita juga mendapatkan studi, metode, analisis, dan juga seterusnya. Lalu pada informatika kita juga mendapatkan beberapa kata kunci yang paling umum, yaitu pada metode, sistem, dan aplikasi. Dan terakhir ada di kimia. Ada di kimia, kita mendapatkan beberapa kata kunci yang paling umum, sintesis, pengaruh, dan aktivitas. Oke, selanjutnya kita juga akan melakukan filling beberapa row yang kosong pada dataset kita, yaitu pada 3 row berikut, kursi RTLSM, tahun, dan tanggal. Untuk kursi kita akan memfilling dataset tersebut dengan median, lalu selanjutnya kita akan memfilling, lalu untuk yang lainnya kita memfilling dengan row yang sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan analisis. Kita akan melakukan visualisasi data menggunakan box plot, yang mana di sini kita akan menghilangkan outlier menggunakan mean squaring. Nah, dari data-data yang ada di sini kita lihat ada beberapa kolom yang memiliki outlier. Nah, bisa di next. Nah, di sini pertama kita akan membahas dulu terkait IPK. Untuk terkait sebagian IPK, dapat kita lihat di sini masih terdapat outlier pada sebagian IPK mahasiswa. Next. Nah, di sini ada tren angka IPK per angkatan, yang mana di sini kita dapat melihat trennya itu menaik. Namun di sini kita perlu melihat lebih lanjut terkait detail masing-masing program studi. Nah, untuk masing-masing program studi di sini dilakukan box plot untuk IPK-nya. Dan di sini kita dapat melihat terdapat outlier, contohnya di matematika nih, lalu ada informatika, biologi, fisika, statistika, di sini memiliki outlier. Next. Selanjutnya di sini kita melakukan visualisasi menggunakan bar plot, yang mana di dalam bar plot ini kita dapat melihat persebaran IPK mahasiswa untuk masing-masing program studi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa contohnya itu ada informatika dan fisika, ini memiliki persebaran yang cukup luas, yang mana untuk fisika dan informatika ini kita perlu menganalisis kembali untuk proses belajar mengajar pada program studi tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada korelasi antara IPK dengan lama studi, yang mana di sini memiliki nilai 0,48, yang mana dia memiliki korelasi yang kuat. Cukup Oke, kuat. next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Mas Risma Adi Nugroho. Baik, oke. Selanjutnya yakni mengenai tren lulus tepat waktu terhadap tiap-tiap angkatan dalam program studi. Bisa kita lihat pada grafik yang sudah dipaparkan. Di situ untuk dari masing-masing program studi pada tiap-tiap angkatan memiliki tren yang cukup positif. Yang pertama dinilai oleh dari program studi fisika, kemudian dari program studi biologi. Namun perlu kita perhatikan untuk pada tahun 2014 dan selanjutnya karena datanya kurang, jadi belum bisa ditentukan untuk dari tren untuk tahun berikutnya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mas Zidan. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisis terhadap penggunaan skripsi pada tiap-tiap program studinya. Pada fisika kita memiliki ranking yaitu pada pengaruh, site identifikasi dan studi pada overallnya. Dapat dilihat pada berikut pada tahun 2012 kita mendapatkan salah satu peak topiknya yaitu dapat dilihat pada grafik tersebut. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada beberapa studi selanjutnya. Pada kimia kita juga mendapatkan beberapa peak yaitu pada topik pengaruh. Kita mendapatkan topik yang paling banyak pada tiap angkatan. Selanjutnya untuk program studi selanjutnya di biologi kita mendapatkan juga kata kunci satu yang paling populer sama seperti program studi yang sebelumnya pada tiap-tiap angkatan, namun ada beberapa angkatan yang memiliki tren yang berbeda. Selanjutnya pada matematika juga sama seperti yang sebelumnya, terdapat beberapa tren yang cukup populer. Selanjutnya pada statistika juga yang kepopulerannya ini lebih terdistribusi pada semua angkatan sehingga pada tiap angkatan memiliki tren yang sama dengan angkatan yang sebelumnya. Selanjutnya pada informatika kita juga mendapatkan beberapa kata kunci yang populer seperti pada statistika yaitu pada metode. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Mas Risma. Oke, kemudian di sini ada korelasi dari judul skripsi terhadap tepat waktu dari mahasiswa untuk lulus. Kemudian bisa dilihat pada grafik di situ untuk nilainya 0,08 artinya tidak cukup berpengaruh terhadap lulus tepat waktunya. Kemudian bisa dilihat juga untuk dari masing-masing program studi kurang lebih memiliki nilai yang cukup sama ya di kisaran antara 0,15, 0,8 ataupun minus 0,2. Jadi dari judul skripsi tersebut untuk dari pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap dengan lulus tepat waktunya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Nah, seperti yang dikatakan tadi, di mana untuk lokasi mahasiswa yang awalnya dari daerah per kota atau per kabupaten akan dijadikan menjadi per provinsi. Di mana setelah kita jadikan per provinsi, didapatkan bahwa provinsi dengan jumlah mahasiswa paling tinggi adalah Jawa Tengah, hampir lebih dari 2.000 mahasiswa. Dan selanjutnya kita akan melihat korelasi antara asal daerah dengan TOEFL, IPK, dan lama studi. Nah, dari korelasi heatmap ini terlihat bahwa ternyata tempat asal daerah mahasiswa tidak terlalu berpengaruh terhadap TOEFL, nilai IPK, dan juga lama studi. Tapi di sini juga kita dapat melihat bahwa ternyata nilai IPK itu berpengaruh cukup kuat terhadap lama studi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Axeliano, mengenai metode dan algoritma apa yang akan kita gunakan untuk klasifikasi. Pertama untuk data splitting, tadi kita sudah melakukan split langsung menggunakan labeling, kalau label 0 itu berarti untuk training dan 1 untuk testing. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa outlier analysis ini akan menggunakan winsorizing. Winsorizing itu artinya akan menarik
dari data-data outlier yang dibawa interquartile 1 ke interquartile 1 dan di atas interquartile 3 menjadi interquartile 3. Adapun beberapa elemen yang tidak ikut menjadi Windsor Rising, yaitu seperti tempat tanggal lahir, terus kemudian jalur masuk, kemudian nilai IPK, itu tidak akan di Windsor Rising dengan alasan untuk menjaga robustness dari model ini nanti. Kemudian ini merupakan hasil setelah box plot. Maksudnya setelah Windsor Rising, seperti yang sudah disebutkan, tanggal tahun kelahiran, kemudian nilai itu tidak akan terlaku rising. Kemudian kita juga akan melakukan yang namanya perubahan dari kolom kategorikal menjadi menjadi sebuah kolom numerikal. Di mana di sini kita hanya akan menggunakan label encoder, tidak menggunakan one hot encoding. Jadi nilainya akan langsung saja di-assign, misalkan A jadi 0, B jadi 1, dan seterusnya. Kemudian untuk standarisasinya kami akan menggunakan standar scalar dengan alasan memang di sini standar disparisi data dan perkembangan datanya sendiri, kemudian gap-nya itu akan menjadi nilai plus, sehingga perbedaan variasi di masing-masing kolom itu yang meyakinkan kami untuk menggunakan standar scalar. Dan setelah diuji pun jika dibandingkan dengan min-max scalar, itu standar scalar akan berpengaruh lebih bagus dibandingkan min-max. Kemudian kita akan melakukan train test split. Setelah itu kita akan melihat korelasi heat map secara utuh untuk semuanya. Ini untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Adakah terdapat kelompok dengan karakteristik tertentu? Jadi untuk karakteristiknya, pertama kode ini ternyata sama, berarti nanti bisa di-drop. Kemudian apakah jalur itu menentukan tempat lulusnya? Iya, ternyata ada, walaupun tidak sekuat nilai IPK ya, tetapi dia cukup berpengaruh 0,21. Kemudian ada pula tahun angkatannya. Kemudian ada pula lihat yang lain seperti ini Pret, ini negatif dan ini akan menjadi sesuatu yang akan memberatkan untuk penilaian lulus waktu atau tidaknya. Kemudian kita akan langsung masuk saja ke model apa yang akan kami gunakan. Untuk yang kami gunakan ini adalah assembled machine learning, di mana menggunakan 3 buah machine learning yang nantinya akan digabung lagi menjadi 1 buah oleh sebuah machine learning kembali. Di sini kami akan menggunakan kategori boost serta XGBoost. Di CatBoost dan XGBoost itu nanti akan mendapatkan hasil erosi dan EOC yang sedemikian rupa seperti ini. Isi, maaf. Ya, jadi mendapatkan 0,92. Ada skornya, average-nya di 0,92 dan 0,91. Kemudian hal tersebut, hasil training itu tadi akan kita masukkan ke data frame asli untuk bersama-sama nantinya dimasukkan ke dalam machine learning. Tapi sebelum itu, sebagai penambah keyakinan, kami akan menggunakan satu model lagi, yaitu model neural network vanilla, di mana di sini menggunakan 13 kali 8 kali 8 kali 8 kali 4 kali 2 kali 1. Kemudian nanti datanya akan dikembalikan ke dalam neural network, digabung sedemikian hingga nantinya akan mengeluarkan hasil klasifikasi yang sudah kami submit ke dalam Kaggle. Untuk hasil submitnya sendiri, saya menggunakan akun Axeliano Rafael dan di situ mendapatkan skor 0,9845. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, apakah adakah deployment ya, di mana deployment ini adalah menjawab saran, rekomendasi dan lain-lain. Di sini saya mendapatkan beberapa saran berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan, yaitu pertama, departemen hendaknya memberikan pelatihan untuk menaikkan TOEFL score karena tadi masih di bawah 450. Dan itu akan sangat memberatkan nantinya ketika di dunia kerja. Kemudian kedua, adanya perlunya kebijakan akademik yang lebih baik pada program studi informatika, matematika, dan fisika, mengingat range nilai yang masih jauh. Jadi antara 4 atau 2 koma. Nah, berbeda sekali dengan program studi statistika, di mana di situ cukup stabil. Memang tidak
tidak ada yang sampai nilainya 4, mungkin 3,95, 3,96, tetapi tidak ada yang menyentuh angka 2, sekian dan tidak ada outlier, itu menjadi lebih baik. Kemudian adanya pendorongan mahasiswa untuk menggunakan topik skripsi lain ataupun optimasi mata kuliah dengan jumlah pengambil skripsi yang masih sedikit. Apa maksudnya? Yang saya maksud adalah seperti contohnya yang sudah dijelaskan oleh Mas Zidan, kita kembali sedikit ke tren penggunaan skripsi. Nah, di sini contohnya saya ambil di informatika, itu banyak menggunakan metode. Sedangkan masih ada lainnya seperti aplikasi, sistem, itu belum terlalu dijamah. Walaupun sedemikian hingga di 2014 ini sudah mulai kelihatan shifting-nya dari 2014 ini. Nah, tetapi ini juga akan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di statistika, di mana statistika ini mengedepankan studi, dan studi. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, studi menjadi nomor 1. Nah, kita akan melihat kembali di matematika. Matematika trennya sekarang ini adalah mengenai pembahasan model dan model. Dan di 2009-2010 dari graf tiba-tiba di 2011 menjadi model. Ini kan masih ada topik lain yang bisa lebih dikembangkan. Misalnya kita ambil tentang aljabar atau kita mengambil tentang sistem. Kalau kita ambil lagi dari biologi ini cukup menarik karena bisa tiap tahun berubah ya. Di 2010 dia yang punya itu pengaruh, di 2011, 12, 13 dia bahasnya tentang pertumbuhan, di 2015 tiba-tiba ini tentang pemberian, modifikasi. Nah, ini yang bisa setidaknya diharapkan di jurusan-jurusan lain dengan harapan pemerataan kefokusan, juga pemerataan dosen sehingga nantinya tidak menghilangkan faktor pembimbing yang sudah kita hilangkan di atas karena berdasarkan beberapa program studi pembimbing itu tidak berkorelasi dengan judul skripsi yang diambil. Dan di kimia sendiri sebagai contoh terakhir yang saya gunakan, di sini sudah mulai ada pergerakan yaitu dari Med-L, saya kurang tahu ini L apa, tetapi memang adanya begitu, menjadi sebuah sintesis. Dan kalau di fisika ini didominasi oleh kata analisis, begitu. Jadi analisis model. Oke, apakah ada tren? Saya tadi lupa menyampaikan ada tren, kemudian setelahnya sudah seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.